Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkah kaki, ayunan tangan, detak jantung, hembusan nafas, hendaklah selalu mengingat kepada Sang Pencipta. Kalau tidak, jantung ini merupakan titipan Allah, jasad ini merupakan titipan Allah, semua yang kita punya saat ini merupakan titipan Allah. Sudah pantaslah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas nikmat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita merasakan iman dan Islam itu berkat perjuangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balasan bagi orang yang berselawat kepada beliau, satu kali selawat 30 kebaikan yang Allah berikan. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, baik keluarganya, baik hafalannya, baik sekolahnya, baik rumah tangganya. Wa quttal anhu asyra sayiat, dihapuskan 10 dosa dan kesalahan, wa rufi'at lahu asyra darajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau berupa kesehatan, sehat badan, panjang umur, dan tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Dan tak lupa segenap guru-guru yang mengajar di pondok ini, mudah-mudahan kultum yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bawakan adalah keutamaan bersama Al-Quran. Mengapa kita masih berkumpul di masjid ini? Apa kata pepatah? Kalau ada gula sudah pasti ada semut. Kita ini berkumpul ada gula di dalam. Tentulah kita ini berkumpul ada maksud dan tujuan, yaitu mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lah, dengar baik-baik. Wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan karena ibadah kita yang banyak. Kita masuk surga bukan sholat, kita masuk surga bukan zakat, puasa, tapi kita masuk surga, ya Rasulullah, engkau masuk surga karena sholat muka, engkau masuk surga karena puasa muka. Apa kata Rasulullah? Lah, bukan. Lalu apa yang membuat engkau masuk surga, ya Rasulullah? Yaitu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kertas biasanya digunakan untuk membungkus makanan. Lalu tiba-tiba ada seorang santri menulis lafaz Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kertas itu boleh dipegang kalau belum berwudu?
Agustus, apa lagi? Maret, Juni, April tidak ada dalam Al-Quran. Tapi di antaranya banyak bulan. Satu di antaranya adalah bulan Ramadan. Mengapa bulan Ramadan menjadi mulia? Karena diturunkannya Al-Quran. Apalagi kita yang menghafal Al-Quran. Di dalam otak kita ini disimpan sebuah maklumat-maklumat berupa Al-Quran. Kalam-kalam Allah. Isi kepala kita ini adalah air. Bukan air, Bang. Darah. Darah itu adalah air. Orang menjadi mulia karena Al-Quran. Janji Nabi SAW, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian adalah bukan yang paling banyak amalnya, bukan yang paling banyak hartanya karena hisabnya lama, bukan yang paling tinggi jabatannya. Khairukum, orang yang paling baik man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sungguh beruntung orang yang belajar di pondok, belajar ilmu tajwid, belajar ilmu tahsin, bagaimana peletakan huruf-huruf dalam hijaiyah, semua dipelajari. Maka beruntung orang yang belajar Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, nanti di hari kiamat, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat. Mengapa Al-Quran datang? Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat pada pembacanya, memberikan pertolongan pada pembacanya. Ada syafaat Al-Quran, ada syafaat orang beriman, ada syafaat Allah, ada syafaat baginda Nabi SAW, ada syafaat seorang anak yang meninggal sebelum akil balik. Maka pertolongan-pertolongan Al-Quran hendaklah kita raih. Hidup akan mulia dengan Al-Quran. Maka perbanyaklah belajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Ibu 9 bulan 10 hari lamanya mengandung, menyusui, meleleh darahnya dalam tubuh kita. Belumnya berubah menjadi darah. Siang malam, pagi dan petang selalu ingat kepada kita. Mereka selalu mendoakan kita agar menjadi anak yang baik, soleh dan lagi solehah. Maka balaslah jasa orang tua kita. Seandainya kita punya uang yang banyak, membawa ibu kita digendong jalan kaki dari Tegarang sampai ke Makkah, balik lagi ke Tegarang, tak sanggup sedikit pun untuk membalas jasa orang tua kita. Lalu bagaimana agar kita ini menjadi orang yang berbakti kepada ibu dengan ayah kita, yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran nanti di hari kiamat dipakaikan kepada kedua orang tuanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya, dipakaikan sebuah pakaian terindah, yaitu terbuat dari kain sutra. Maka sungguh mulia penghafal Al-Quran. Bukan hanya dia yang mendapatkan kemuliaan, tetapi kedua orang tuanya dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Maka beruntung orang yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan di salah satu di antara kita semuanya ini adalah penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allah